Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu luar biasa ya Tuhan. Anugerah-Mu sungguh dahsyat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam, yang telah memeliharakan pekerjaan tangannya, dan yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka di hari Sabat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Anugerah-Mu sungguh dahsyat dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menghentarkan kami kembali untuk memasuki hari Sabat pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur kepada kami semua. Sekarang Tuhan, sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, menjamah kami semua. Bahkan kekuatan Tuhan bekerja untuk menguatkan kami, sehingga ibadah awal sampai akhir nanti sungguh ada keajaiban Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat di rumah semua berkata, amin. Berkati, salam dan selamat pagi. Kita akan mulai ibadah bersama-sama pagi ini, dan Tuhan beserta dengan kita semua. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita kembali beribadah, bersekutu, kita akan berbakti, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwasanya Tuhan adalah baik untuk kita selama-lamanya. Hati kami tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Hati kami akan tetap melekat kepada-Mu, Tuhan, untuk segala hal yang terjadi. Saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami tetap percaya kepada-Mu. Saat ku tak melihat
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku hati kami mau tetap percaya, hati kami mau melekat kepadamu, terima kasih. hati kami mau selalu percaya, hati kami selalu satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kau tak tinggalkan kami bergumul sendiri. Penyertaan-Mu selalu bersama kami Tuhan, melewati setiap musim kehidupan. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami ada sampai pada saat pagi hari ini adalah berkat-Mu. Kalau kami ada saat hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Karena kami tahu ada mujizat setiap hari Tuhan. Kami tahu ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya. Kami rasakan Tuhan. Di dalam setiap hal yang tidak baik kami tetap merasakan kasih Tuhan. Tetap menyertai kami. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Kami tetap melihat pertolongan Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kami tidak mau belajar mengeluh, tapi kami mau mengucap syukur atas mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap
kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Mujizat Tuhan setiap hari terjadi untuk kami semua. Mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan setiap langkah-langkah kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap saat. Kini sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah Tuhan buka hati kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu memberikan kuasa kepada kami, kemampuan kepada kami untuk menjalani hari esok bersama dengan Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi ini ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang di rumah berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Pertama saya katakan, sampaikan, ucapkan kata shalom. Shalom. Sidang jemaat yang di rumah semua berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kekuatan, Engkau telah memberikan kesehatan, Engkau telah memberikan umur panjang kepada kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersamaan dengan saudara kita yang sedang merayakan hari kemenangan mereka setelah mereka menjalani puasa selama 1 bulan. Dan hari ini pula mereka sedang mengadakan doa bersama. Tentunya mereka juga mengadakan doa di rumah masing-masing. Dan kesempatan pagi ini pula kita terus eksis untuk Tuhan, kita terus eksis untuk mengutamakan Tuhan, sekalipun harus beribadah di rumah masing-masing. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semua, dan mohon kepada Bapak Ibu Saudara semua terus memberikan salam sehat dalam rangka Idul Fitri pada hari ini, bahkan minggu ini, sehingga kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, bahkan anjuran dari para dokter yang seringkali disampaikan untuk kita semua. Jaga kesehatan, tetapi juga jaga persaudaraan, kekeluargaan dengan salam sehat.
Mari bersama kita akan melihat di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Kita akan melihat kitab Roma pasal 8. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat 17. Tetapi yang akan kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita melihat kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di sana, pasal 8, ayat 1 dan ayat yang kedua. Namun kita akan membahas pada satu perikop pada pagi hari ini. Ayat pertama demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Firman-Mu akan kami dengar pagi ini Bapa. Biarlah Engkau yang akan menerjemahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Amin. Tema firman Tuhan pagi ini adalah pentingnya kita hidup di dalam Roh Kudus. Pentingnya kita hidup di dalam Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Roma ini adalah Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya dia adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang yang kejam, khususnya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengejar, dan mengejar. Mencari, dan mencari. Membinasakan, dan membinasakan orang-orang percaya yang waktu itu sedang dalam ibadah dan persekutuan serta pengiringan dengan Tuhan. Namun Paulus ditangkap Tuhan, dimenangkan Tuhan saat waktu itu menuju ke kota Damsyik, dan di sana akan mengacau balau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sedang bersekutu bersama dengan niat yang jahat. Selain untuk menganiaya, di Damsyik Paulus punya tujuan untuk membunuh orang-orang percaya. Waktu itu namanya Saulus. Di tengah jalan, tiba-tiba ada sinar yang mengkilat luar biasa dengan cahaya yang terang luar biasa di surga dan menyinari wajah Saulus waktu itu. Dan tiba-tiba penglihatannya kedua-duanya buta. Saat di tengah-tengah kebutaan, Saulus berkata, "Siapakah engkau ini?" Di tengah-tengah sinar yang begitu terang cahayanya, muncul suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus berkata, "Siapakah engkau ya Tuhan?" Dan suara itu berkata, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." 3 hari 3 malam Saulus buta. Dan malaikat Tuhan menyuruh seorang yang bernama Ananias supaya menumpangkan tangan, mendoakan Saulus yang buta.
dan supaya Saulus bisa melihat kembali. Karena waktu itu Saulus akan dipakai Tuhan menjadi seorang rasul yang pada akhirnya disebut bukan lagi Saulus tetapi Paulus. Pada akhirnya Paulus menjadi orang yang setia dengan Tuhan. Dia orang yang suka beribadah. Dia menjadi orang yang suka bersekutu dengan orang-orang yang tadinya teraniaya, bahkan dianiaya, termasuk oleh anak buahnya yang menganiaya. Bergabung menjadi satu, dan akhirnya dia menjadi seorang yang bernama Paulus, bertobat dan menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya menjadi rasul yang dipakai Tuhan. Dia mencari banyak jiwa, menginjil kemana-mana, menyampaikan kabar baik, kabar damai sejahtera, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar kehidupan kekal bagi banyak orang, termasuk salah satunya adalah orang-orang di kota Roma. Yang pada akhirnya kota demi kota, desa demi desa, daerah demi daerah dikunjungi oleh Paulus, diselamatkan, dimenangkan, diinjili, dan banyak sekali orang-orang yang tadinya belum bertobat menjadi bertobat dan percaya Tuhan Yesus dan menjadi anak Tuhan atau disebut orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Ketika Paulus berada di kota Roma, dia mulai menekankan kepada orang-orang di Roma, sidang jemaat di sana, untuk hidup selalu dengan Roh Kudus. Bukan roh kedagingan, bukan roh keduniawian, bukan roh yang datang dari kekuatan iblis, tetapi penekanan Paulus kepada orang-orang Roma, secara khusus jemaat-jemaat di sana, supaya orang Roma hidup selalu di dalam Roh Kudus. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara semuanya? Karena ketika Paulus mengalami hidup di dalam Roh Kudus, itu menjadi hal yang sangat penting bagi Paulus. Karena Roh Kudus yang bisa menguasai kehidupan Paulus, Roh Kudus yang bisa menginsapkan, menyadarkan, mengingatkan, membimbing, menghibur, menuntun setiap langkah yang dilakukan oleh Paulus. Sesuatu yang amat penting itulah akhirnya bukan hanya untuk diri Paulus sendiri saja, tetapi itu disampaikan kepada orang-orang Roma, disampaikan kepada jemaat-jemaat di Roma, supaya mereka mengalami hal yang sama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu hal yang sangat penting, hal yang sangat berarti, hal yang sangat bermakna. Bapak Ibu di rumah mungkin punya alat-alat elektronik, apapun bentuknya. Entah itu setrika, entah itu kulkas, entah itu mesin cuci, entah itu TV, ataupun yang lain-lain. Tidak akan pernah bisa kita pakai kalau tidak ada arus listrik yang mengalir dalam komponen-komponen elektronik yang ada. Dan ketika listrik padam, semua tidak bermanfaat, semua tidak ada gunanya. Tapi begitu listrik menyala, arus itu mulai aktif, maka alat-alat elektronika kita menjadi aktif kembali dan bisa dipakai dengan baik. Kalau Bapak Ibu punya motor, punya mobil, tidak akan pernah bisa berjalan kendaraan-kendaraan kita kalau tidak ada perapian yang aktif. Maka dibutuhkan perapian untuk bisa membuat dinamo itu bisa berputar, yang akhirnya kendaraan itu bisa berjalan.
tidak jauh berbeda dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau hidup kita nggak ada Roh Kudus, hidup ini hampa. Kalau hidup kita nggak ada Roh Kudus, hidup ini mati. Nggak ada manfaatnya apa-apa, nggak ada maknanya apa-apa. Hidup ini menjadi pasif, hidup ini tidak aktif, hidup ini akhirnya pesimis, hidup ini mengalami kepadaman, dan hidup ini tidak ada reaksi apa-apa. Pada akhirnya, orang yang susah terus susah, semakin susah. Bahkan tidak sedikit orang mati karena akibat dari kesusahan yang mewarnai kehidupan. Orang yang punya masalah tidak akan pernah melupakan masalahnya. Bahkan masalah semakin besar, semakin menumpuk, semakin meninggi, ibarat gunung yang tinggi. Tidak sedikit orang yang mati bunuh diri. Tidak sedikit orang yang harus mati ketika usia masih muda. Karena mereka tidak mampu menghadapi persoalan kehidupan. Kenapa? Salah satunya di dalamnya padam dan tidak ada Roh Kudus. Namun ketika orang percaya, kita semua memiliki Roh Kudus, saya katakan itu menjadi penting. Karena Roh Kudus itu bisa mengubarkan semangat kita. Roh Kudus bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Roh Kudus bisa mendatangkan aksi yang positif dalam kehidupan kita. Roh Kudus bisa mengingatkan ketika kita lupa, membimbing ketika kita akan tersesat, menuntun di jalan yang benar. Itu peran dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Sehingga dikatakan ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal, satu kesatuan, disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Untuk itu pada pagi hari ini, mari bersama kita mulai menata hidup ini. Setelah pada hari Kamis kemarin kita mengadakan ibadah mikrat, kenaikan Tuhan ke surga, di mana Tuhan menyediakan tempat untuk kita, di mana Tuhan terus memberkati kita, di mana Tuhan terus memberikan penyertaan, bahkan masa depan yang baik kepada kita. Maka sekarang ketika Tuhan ada di surga dan kita ada di dunia, Roh Kudus itu dikirim untuk kita. Roh Kudus itu diberikan untuk kita. Supaya apa? Membimbing, menuntun. Supaya apa? Menghibur. Supaya apa? Selalu ada beserta dengan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita pada pagi ini adalah, mengapa Roh Kudus itu menjadi penting dalam kehidupan kita? Mengapa Roh Kudus itu menjadi berarti, bermakna dalam kehidupan kita? Saya melihat ada beberapa hal penting yang pagi ini akan kita dengar bersama. Yang pertama, mari kita akan melihat ayat yang kedua, Bapak Ibu. Ayat yang kedua, Tuhan memberikan firman melalui Rasul Paulus yang luar biasa kepada orang-orang Roma. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita melihat di sini ada kata memerdekakan. Mengapa Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan kita? Karena yang pertama, Roh Kudus adalah Roh yang sanggup memerdekakan hidup kita, yang sanggup membebaskan hidup kita, yang sanggup membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Baik itu
menang dari hukum dosa, bebas dari hukum dosa, merdeka dari hukum dosa, menang dari hukum maut, merdeka dari hukum maut. Bahkan kalau kita melihat ayat 3 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu, bagaimana Paulus menyampaikan kepada orang-orang Roma, begitu luar biasanya Roh Kudus dalam kehidupan dirinya Paulus. Dan itu diharapkan orang-orang Roma untuk mendapatkan. Karena Roh Kudus memberikan sebuah janji, penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Dan itu muncul di ayat 3 sampai ayat yang ke-10 kalau kita lihat di sana. Ada kasih karunia, ada kemenangan, ada pembebasan. Karena Roh Kudus yang berperan di dalam kehidupan Paulus. Dan Roh Kudus mengalahkan roh-roh kedagingan. Roh Kudus mengalahkan roh-roh keduniawian. Roh Kudus mengalahkan roh-roh yang akan menyesatkan diri manusia. Kadang kita berpikir, kenapa sih hidup kita terus tenggelam di tengah-tengah situasi yang tidak baik? Seolah-olah kita terbelenggu, seolah-olah kita terpasung, seolah-olah kita diikat dengan keadaan-keadaan yang tidak memberikan kemerdekaan kepada kita. Entah itu kekhawatiran, entah itu kecemasan, entah itu kepanikan, entah itu kebimbangan. Seringkali itu mencengkeram kehidupan kita, merantai kehidupan kita, membelenggu kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami kebebasan. Tetapi pagi hari ini ada berita yang luar biasa untuk kita semua. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka sesungguhnya semuanya itu akan dimerdekakan oleh Roh Kudus. Termasuk hukuman maut, termasuk hukuman dosa, termasuk kekhawatiran, termasuk kegelisahan, termasuk ketakutan, termasuk kebimbangan, termasuk kecemasan. Semua akan dimerdekakan oleh karena Roh Kudus. Begitu luar biasa kekuatan, kuasa, power dari Roh Kudus itu dalam kehidupan manusia. Hidup kita tidak boleh tersesat. Sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak baik seperti hari ini. Tamu-tamu yang datang dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan untuk saling bersilaturahmi, untuk saling memaafkan, dan bisa pakai alat media, video call kita, WA kita, ataupun dengan cara-cara yang bisa kita pakai, namun tidak harus bertemu tatap muka dengan teman, saudara, keluarga kita. Hal ini rasanya menyakitkan. Hal ini rasanya menyedihkan. Tetapi apa boleh buat? Pemerintah memberikan anjuran seperti itu demi keselamatan manusia, demi keselamatan nyawa, demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan keluarga. Sehingga tahun ini kita harus berlebaran di rumah masing-masing. Kadang hal ini membuat sebagian orang mulai resah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus terima dengan ucapan syukur. Kita enggak boleh mengeluh, kita enggak boleh menggerutu, kita enggak boleh protes. Tapi mari kita akan putuskan mata rantai corona ini. Dengan tidak harus bersalaman, dengan tidak harus bertemu tatap muka dengan jarak yang dekat, walaupun saat ini sedang Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memaklumi itu semua. Maka sekali saya katakan, miliki Roh Kudus dalam kehidupanmu, agar engkau bisa merdeka, keluar dari sungutan, keluar dari rasa protes, keluar dari rasa marah,
Karena seharusnya kita bisa menikmati hari ini, bahkan minggu ini, dengan pesta yang bisa kita lakukan. Setidak-tidaknya kita bisa ketemu dengan teman, sahabat, keluarga, makan bersama. Namun dalam situasi seperti ini kita harus menahan diri. Tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai. Karena apa? Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kalau kita merdeka, kita nggak akan tertekan dengan kesusahan. Kita nggak akan terbelenggu dengan kesedihan. Kita nggak akan dirantai dengan keadaan yang mengikat kita pada hari-hari ini. Yang kedua, mengapa Roh Kudus dalam kehidupan kita menjadi penting? Ayat 2 bagian A dan ayat yang ke-11 dikatakan, ayat 2 bagian A, Roh yang memberi hidup. Ayat 11 dikatakan kata yang sama. Coba kita perhatikan di sana. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu mampu memberi kehidupan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Termasuk kehidupan tubuh kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan keuangan kita, kehidupan karya usaha kita. Berkali-kali saya bertanya bagaimana kabar jemaat. Ada beberapa jemaat yang menyampaikan, Om doakan, Pak doakan, karena setelah lebaran ini kami tidak tahu apakah masih dipergunakan tenaga saya, pikiran saya kerja, atau setelah lebaran saya di PHK, saya dirumahkan, saya nggak tahu, tolong doakan. Saya tanya dengan yang lain bagaimana pekerjaannya, Pak, beberapa minggu saya sudah nggak bekerja lagi karena kami sudah dirumahkan. Sebagai bapak rohani, sebagai hamba Tuhan, sedih. Ikut merasakan betapa prihatinnya mereka harus mencari uang dengan kerja yang tidak mapan seperti sebelumnya di PHK. Seolah-olah mereka mengalami kematian dalam ekonomi. Seolah-olah mereka mengalami kematian dalam sandang pangan. Seolah-olah mereka mengalami kematian dalam hal keuangan. Karena situasi COVID-19. Tetapi hari ini, ketika kita di dalam Roh Kudus, ketika kita hidup dalam Roh Kudus, maka ayat 2 bagian A, ayat 11 dari kitab Roma pasal 8. Roh Kudus sanggup menghidupkan kita kembali. Membangkitkan kita kembali. Kita bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit dari kelemahan. Kita bangkit dari keputusasaan. Kita bisa hidup dari situasi yang pernah beberapa waktu kemarin sempat mati, baik itu pekerjaan, baik itu warung kios, bengkel, ekonomi apapun, karya apapun, usaha apapun. Tapi hari ini, janji Tuhan pada hari Kamis yang lalu, aku naik ke surga tapi aku terus memberkati engkau. Dengan Tuhan mengangkat tangan dan memberi berkat yang luar biasa kepada murid-muridnya. Hari ini teguhkan kembali, Roh Kudus sanggup menghidupkan kita kembali. Engkau yang sedang di PHK jangan takut. Engkau nggak boleh putus asa. Engkau nggak boleh lemah. Siapapun engkau, dimanapun engkau, nggak boleh lemah, nggak boleh putus asa. Hidup itu semangat. Terus percaya dengan Tuhan. Berdoa berserah dengan Tuhan. Tetapi di rumah jangan biarkan diri Anda hanya menganggur. Pakailah
apa yang bisa Anda kerjakan. Seperti hari Kamis yang saya katakan, ada botol-botol aqua, ada plastik-plastik yang bisa kita manfaatkan, dikasih tanah, kasih rabuk, jadi tanam-tanami dan benih-benih, apapun, itu bisa menjadi kesibukan kita. Dan sengaja atau tidak, nanti orang akan melihat sekitar rumah kita penuh dengan sayur-sayuran, ataupun mungkin tanaman-tanaman yang bisa bermanfaat untuk kita. Kita pakai waktu yang kosong untuk hal yang positif. Jangan hanya melamun, jangan hanya bersedih hati, karena itu akan merusak organ tubuh, itu akan melemahkan fisik. Tapi hari ini, kehidupan akan terjadi, kehidupan akan dinyatakan, kebangkitan akan terjadi, kalau engkau hidup di dalam Roh Kudus. Seperti halnya doa Bapa kami, dalam Matius pasal 6 ayat 10, dikatakanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapapun kita, walaupun kita tinggal di tengah-tengah bumi ini, dengan situasi yang tidak baik, bumi yang gak baik bisa dibuat Tuhan seperti di surga. Penuh dengan damai, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Karena dunia yang penuh kesedihan, dunia yang penuh dengan linangan air mata, dunia yang penuh dengan tangisan, telah diubahkan oleh Roh Kudus. Ada kebangkitan, ada kehidupan. Dan hidup kita walaupun di dunia, tapi bisa menikmati seperti di surga. Walaupun sekitar kita dihimpit dengan berbagai kesedihan, tetapi hati kita tetap menikmati suasana surga yang penuh kebahagiaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa hidup dalam Roh Kudus menjadi penting? Ayat 14 berkata seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi yang ketiga, mengapa Roh Kudus menjadi penting dalam kehidupan kita? Ayat 11, karena Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kata anak itu berarti kita punya orang tua. Yang namanya anak berbeda dengan pembantu. Yang namanya anak berarti punya hak waris dari orang tua. Seberapa besar kekayaan, seberapa luas tanah, harta, ataupun aset-aset yang lain yang dimiliki orang tua, itu semua untuk anak-anak. Dan Tuhan itu punya segala-galanya, memiliki semuanya. Dan ketika kita menjadi anaknya, berarti semuanya itu akan diwariskan kepada kita, akan diberikan kepada kita, akan digulirkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita nggak usah takut akan kebutuhan hari ini dan hari esok. Kita nggak usah takut akan apa yang akan kita makan, akan apa yang akan kita pakai, akan apa yang kita minum. Karena semua yang Tuhan punya, itu akan diberikan kepada kita. Semua yang Tuhan miliki, itu akan diwariskan kepada kita. Itu akan diberikan, diulurkan, dialirkan, terus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, kita diperkenan untuk menikmati keselamatan kekal dalam surga. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, kita diperkenan untuk menikmati kemuliaan dan mujizat serta kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu 3 hal ini, mari bersama-sama kita sikapi, kita responi, dan kita mulai berdoa. Tuhan, aku ingin supaya hidup aku, hidup keluargaku, hidup orang tuaku, hidup suamiku, hidup istriku, hidup anak-anakku, hidup anggota keluargaku, selalu hidup dalam Roh Kudus.
Kenapa demikian Bapak Ibu? Supaya kita bisa menikmati kemerdekaan. Merdeka dari semua ketakutan-ketakutan dalam kehidupan. Merdeka dari kemiskinan. Merdeka dari kekurangan. Supaya kita juga mengalami kehidupan. Kalau hari ini, minggu-minggu ini, ada banyak jemaat yang sedang mengalami kematian ekonomi, kematian usaha. Pagi ini Tuhan sanggup menghidupkan kembali. Dan yang berikutnya, kita akan terima anugerah Tuhan. Sebab Tuhan akan menjadikan kita menjadi anak-anak-Nya. Maka hidup kita sebagai orang percaya tidak akan sendiri lagi. Hidup kita sebagai anak Tuhan selalu bersama dengan Yesus, selalu bersama dengan Sang Bapa, selalu bersama dengan Roh Kudus yang menuntun kita, mengarahkan kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, membawa kita di tengah-tengah pengharapan yang pasti hari ini dan hari-hari yang akan datang. Surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu? Kalau engkau percaya katakan amin. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama kita akan berdoa kesempatan pagi ini. Sementara kita berdoa, kita akan memuji Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Biarlah itu akan membawa kemenangan, membawa sebuah kebahagiaan dalam kehidupan orang percaya. Khususnya kepada kita jemaat Tuhan. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan setelah mendengar firman Allah bersama. Namun sebelumnya saya akan bacakan ayat untuk persembahan. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau adalah Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena kesempatan pagi ini Engkau telah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk kami tetap berada di dalam Roh Kudus. Karena ketika kami hidup dalam Roh Kudus, maka hidup kami akan mengalami satu kekuatan, kemerdekaan, kemenangan, anugerah, kehidupan. Bahkan kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Pagi ini jemaat-Mu akan mempersembahkan persembahan syukur. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati karya-karya mereka. Sekarang kami berdoa ya Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka, baik bergumul mengenai ekonomi, bergumul mengenai pekerjaan, bergumul mengenai usaha, biarlah Tuhan sesuai dengan firman-Mu pagi ini, Engkau berkenan menyatakan janji-Mu itu, sehingga jemaat-jemaat-Mu semua diberkati Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bekerja, namun saat ini usaha yang dikaryakan sedang mengalami kemacetan. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Hamba-Mu serahkan kepada Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, pegang mereka, tuntun mereka, supaya anak-anak-Mu yang di PHK, yang dirumahkan, segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan Tuhan buka jalan
supaya umat-umatmu bisa membuka usaha sendiri, dan Tuhan bisa memberikan jalan keluar bagi mereka. Bagi yang bekerja di kantor, bagi yang bekerja di pabrik dan masih aktif, kami bersyukur. Dan biarlah mereka bekerja dan bekerja. Kantor pabrik mereka diberkati dan terus berkembang. Sehingga yang sudah bekerja terus bekerja. Bahkan mereka mau mengajak teman-teman yang di PHK untuk ikut bekerja. Di mana mereka yang bekerja itu sedang bekerja. Bapak, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang buka usaha, yang punya warung, yang punya kios, yang punya toko, yang punya bengkel, yang punya koperasi, yang punya fotokopi, yang bekerja di luar kota, yang bertani, beternak, yang industri tilung, jamur, reparasi, yang buruh, yang ojek, yang driver, yang tukang, yang sales, yang marketing, yang tukang pijet, yang pensiunan, demikian yang guru swasta, yang guru negeri. Tuhan berkati mereka semua. Yang notaris, yang bekerja perbankan, di Pertamina, yang dokter, yang bekerja di pertambangan, Engkau berkati. Yang perawat, yang bidan, Kau berkati. Anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ujian CPNS, Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Tuhan berkenan untuk membawa anak-anak-Mu boleh menjadi pegawai negeri sipil, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, para gembala jemaat, para evangelis, para pendeta, para majelis, guru-guru Injil, para koordinator komsel, berkati mereka. Kami berdoa bangsa negara kami, presiden sampai tingkat yang terendah, tingkat RT, masyarakat di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Hikmat, kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah akan bawa dampak yang baik bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa suasana Idul Fitri, di mana kami harus Idul Fitri di rumah masing-masing, buat kami untuk tetap bersyukur menghadapi situasi ini, Tuhan. Dan biarlah kami bisa saling memaafkan dengan alat media yang kami punya, baik dengan orang tua, keluarga, famili, tetangga, teman, sahabat, kerabat kami, ya Tuhan. Terima kasih. Akhirnya Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pagi dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami berdoa terus untuk para dokter, para perawat, para bidan, tim medis, orang-orang yang bekerja di dinas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, di mana tim medis, para dokter, bidan, perawat, mereka setiap hari harus berhadapan dengan pasien-pasien yang positif COVID-19 ataupun yang belum positif. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, beri perlindungan bagi mereka, beri penjagaan bagi mereka. Demikian juga menjaga keluarga-keluarga mereka, istri, suami, orang tua, anak-anak. Sementara tim medis sedang berjuang menyelamatkan banyak nyawa akibat COVID-19. Kami bersyukur pagi ini karena Engkau telah melancarkan proses persalinan Ibu Risti Agung Marianto. Semua lancar, lahir putra yang ketiga, semua karena berkat kasih karunia-Mu. Sehatkan Ibu Risti, kembali sehat, anaknya bisa bertumbuh dengan baik. Demikian jemaat-jemaat dimanapun berada yang sakit, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Siapapun kami yang sakit, dalam nama Yesus menjadi sembuh dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sehat kembali. Sekarang tadakan tangan
Bapak Ibu Saudara semua, terima berkat Tuhan. Berdoa untuk Pak Narjo yang opnam di rumah sakit Boyolali. Engkau juga memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang sakit di rumah, semua dipulihkan Tuhan. Bapak Kartomo, Ibu Suratmi di Semarang, Ibu Suratmi di Kalipuyang, Bapak Tumin, dan jemaat-jemaat yang lain, Ibu Sastro, Ibu Hana, Bapak Mujiman, siapapun jemaat Tuhan yang kurang enak badan, semua diberi kesehatan. Dalam nama Yesus, semua sehat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah Tuhan, berkat kesehatan, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, menyertai kita semua. Pagi ini sampai selama-lamanya, semua bersumber Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat yang di rumah berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan akan tumpangkan tangan yang di rumah, engkau yang sakit. Ibu Kris Mariati, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan jemaat-jemaat di rumah, tumpangkan tanganmu di dadamu, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salam sehat, selalu semangat. Pagi ini sampai selamanya bersama Tuhan Yesus. Amin.